Pernah nggak kamu ngerasa pengen banget bisa ngomong pintar kayak Jordan Peterson atau Alan Watts? Kamu dengar mereka bicara, terus kamu mikir, wah kok bisa sih mereka ngomong kayak gitu, kalimatnya nyambung semua, penuh makna dan bikin mikir berhari-hari. Sementara kamu baru mau mulai ngomong aja udah bingung sendiri. Keinginan buat jadi pemikir orsinil itu sebenarnya wajar banget. Semua orang kayaknya pingin punya suara sendiri, yang pas ngomong orang langsung dengerin, juga mikir dan bilang ini beda. Tapi yang ngomong sih gampang. Begitu kamu duduk mau nulis atau ngomong, pikiran kayak macet di tengah jalan. Padahal udah baca buku tebal-tebal, dengerin podcast motivasi, nonton video filsafat sampai tengah malam. Tapi giliran mau nyusun pikiran sendiri, otak malah kayak 404 not found. Frustasinya nyata banget. Dan anehnya, makin banyak kamu belajar, kadang malah makin ngerasa enggak cukup pintar. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, siapa kamu, mau ngomong apa, dan enggak ada yang bakal dengerin. Pikiran negatif ini kayak tamu enggak diundang yang betah banget nongkrong di kepala. Tapi tahu enggak, justru keinginan kamu buat berpikir orsinil, buat bisa ngomong atau nulis ide dengan jelas, itu langkah awal yang penting banget. Karena orang yang pingin bisa mikir beda, artinya dia udah mulai sadar, aku nggak mau cuma ikut-ikutan, aku mau nemuin suaraku sendiri, dan itu keren loh. Memang tantangan terbesar adalah berani memulai, nggak usah langsung mikir Jordan Peterson apalagi mau jadi Alan Watts dalam semalam. Kadang ide sederhana yang kamu ungkapin dengan jujur malah bisa lebih nyentuh daripada teori ribet. Jadi daripada sibuk mikirin aku harus pintar banget, mending mulai aja dulu. Mungkin tulisan pertama kamu berantakan, mungkin ngomongnya belepotan, tapi ingat mereka yang sekarang jago ngomong dulunya juga mulai dari nggak bisa apa-apa. Intinya kamu nggak harus jadi orang lain, kamu cuma perlu jadi versi kamu yang berani ngomongin isi pikiran sendiri. Dan percayalah, itu jauh lebih orsinil daripada jadi tiruan siapapun. Setelah kamu sadar pengen jadi pemikir orsinil, ada satu hal yang sering jadi biang kerok. Kenapa susah banget mikir jernih dan beda? Yaitu pendidikan. Dari kecil kita diajarin buat hafalin jawaban, bukan nyari jawaban sendiri. Coba ingat deh, waktu sekolah berapa kali kamu ditanya dan menurut kamu gimana dibanding apa jawaban yang ada di buku. Padahal dunia nyata itu nggak cuma soal ngapalin rumus atau jawaban ABC. Dunia nyata butuh orang yang bisa mikir. Tapi sayangnya sekolah sering banget fokus dan yang penting nilai bagus, tapi bukan cara mikirnya. Itulah masalahnya. Karena kebiasaan disuapin jawaban, lama-lama otak jadi kayak malas mikir sendiri, kayak mesin yang cuma bisa nyetel lagu yang udah ada, nggak bisa bikin lagu baru. Akhirnya pas kamu pingin nulis atau ngomong ide sendiri, malah bingung mulai dari mana. Dan satu lagi, di sekolah juga jarang banget diajarin struktur berpikir. Maksudnya gimana sih nyusun ide biar nyambung, biar orang ngerti. Yang ada malah diajarin format kaku kayak pendahuluan isi penutup, yang kadang malah bikin ide kamu jadi kayak robot, hidup segan mati tak mau. Padahal biar bisa jadi pemikir orsinil, kamu harus ngerti cara ngebentuk opini sendiri. Nggak cuman kata buku ini, tapi menurutku begini, karena aku lihat dari sisi ini. Nah, ini yang jarang banget diajarin. Jadi wajar aja sih kalau sekarang kamu ngerasa susah ngomongin ide kamu sendiri. Karena dari awal nggak dikasih ruang buat mikir kritis. Tapi kabar baiknya kebiasaan mikir mandiri itu bisa banget dilatih. Anggap aja otak kamu kayak otot yang selama ini cuma dipakai buat angkat hafalan. Tapi mulai sekarang mau diajak angkat pemikiran berat. Berat ya, tapi makin dilatih makin kuat. Jadi jangan nyalahin diri sendiri kalau ngerasa kaku mikir. Ingat, jadi orsinil itu nggak butuh persetujuan banyak orang. Yang penting kamu jujur sama diri sendiri. Jadi mulai sekarang nggak apa-apa kalau kamu ngerasa beda. Jangan takut tanya, jangan takut mikir ulang, karena dari situlah benih-benih pemikiran orsinil kamu bakal tumbuh. Ingat, pemikiran besar di dunia juga dulunya orang keras kepala yang berani mikir beda. Dan siapa tahu kamulah selanjutnya. Terima kasih.